Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan kegiatan pengabdian kami melalui sumber dana PNBP tahun anggaran 2023 Politeknik Negeri Jember. Adapun kegiatan kami berjudul Desiminasi Sterilisasi Berbasis UV untuk Kemasan Botol di TEVA AMDK Politeknik Negeri Jember. Kegiatan ini dimulai dari Agustus sampai dengan November di akhir kegiatannya. Adapun tim kami terdiri dari Riza Wijaya, saya sendiri, lalu ada Bapak Adima Adamatika, lalu ada Ibu Anissa Uwohirun, dan Bapak Saiful Bahri, dan dibantu oleh eh, dua mahasiswa yang terlibat secara langsung. Pendahuluan terkait dengan kegiatan pengabdian kami ialah diketahui air minum dalam kemasan atau biasa kita dengar atau kita sebut dengan AMDK, tentunya harus memiliki syarat baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Politeknik Negeri Jember Police memiliki TEVA atau Teaching Factory AMDK dengan kisaran luasan 14 kali 30 meter persegi. Saat ini TEVA AMDK Police berfokus pada produksi AMDK kemasan botol plastik dan dipasarkan hanya pada lingkungan internal Police saja. Keterbatasan pemasaran ini dikarenakan unit air minum dalam kemasan Police belum memiliki izin edar. Adapun untuk memperoleh izin edar tersebut agar pemasarannya lebih luas lagi harus wajib dipenuhi oleh HMDK kita sesuai dengan SNI dan persyaratan di BPOM yang ada. Banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar sehingga produk AMDK Police dapat disebarluaskan tidak hanya dari penjualan internal saja. Salah satunya ialah persyaratan terkait SNI, di mana di dalamnya juga termuat jika produk AMDK yang dipasarkan harus memiliki kaidah keamanan pangan untuk dikonsumsi. Yang kita ketahui sendiri, eh, air minum dalam kemasan itu tentunya telah melalui beberapa proses begitu sampai nanti endingnya nanti packaging, baik itu dalam kemasan gelas ataupun botol, itu harus sudah dipastikan eh, tidak ada bakteri ataupun hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan jika dikonsumsi. Salah satunya kita mengarah kepada sterilisasi dari botol kemasan yang nantinya berbasis UV. Nah, ini berikut merupakan gambaran sekilas dari air itu bersumber lalu sampai pada tahap akhir packaging. Untuk yang pertama, proses pertama ialah proses penyaringan air dari sumber dengan memanfaatkan media spon, lalu dilanjut dengan penyaringan tahap 2, lalu dilanjut dengan penyaringan tahap 3 menggunakan teknologi reverse osmosis, lalu masuk ke proses ozonizer untuk penambahan oksigen dan juga sterilisasi, lalu masuk ke cup filling machine yaitu untuk eh, menempatkan air yang sudah melalui tahap-tahap proses sebelumnya ke tempat kemasan, baik itu dalam kemasan gelas ataupun botol. Lalu yang terakhir adalah packaging sesuai dengan nanti pesanan dari konsumen atau calon pembeli. Rangkaian proses produksi MTK di Teva Police, proses sterilisasi masih berfokus pada bahannya saja, sedangkan untuk kemasan masih belum. Oleh karena itu kita masuk, tim pengusul ini masuk untuk untuk memberikan suatu teknologi dari hasil penelitian-penelitian kami untuk didiseminasikan di Teva MDK Police. Kemasan plastik yang diuntungkan ialah dengan volume 240 ml dan didapat dengan cara membeli dari pihak ketiga. Perlu diketahui, selama proses distribusi kemasan dari produsen sampai pada proses MDK tentunya sangat rentan sekali adanya kontaminasi yang tentunya dapat membuat produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Adapun metode dari kegiatan ini, yang pertama terdiri dari permasalahan. Kami berdasarkan hasil dari survei kami di awal pengajuan kegiatan ini, yang pertama proses sterilisasi masih berfokus pada bahan utama,
Untuk kemasan masih belum dilakukan, jadi seperti yang di diagram alir tadi, eh, setelah proses penyaringan tahap ozonizer, lalu sudah langsung berlanjut ke proses cup filling machine yang tentunya itu langsung masuk ke dalam cupnya langsung. Jadi cupnya itu tidak dilakukan proses sterilisasi di sana. Lalu pemasaran produk yang masih terbatas itu tentunya terkait dengan izin edar, belum memenuhi SNI dan lain sebagainya, sehingga tentunya hal ini berdampak pada keuntungan yang didapat dari TVA MDK Police itu masih belum maksimal. Penjabatan manajemen produksi belum baik dan belum tertata. Mereka berkegiatan hanya jika sudah ada order saja, lalu sistem keuangan masih terbatas pada pencatatan manual, jadi masih tahap konvensional. Lalu solusinya, kami berfokus pada yang pertama ini, yaitu kami mendesiminasikan teknologi sterilisasi berbasis UV. Adapun nanti luaran program dari sini yaitu ada satu artikel untuk seminar nasional yang diselenggarakan oleh Police yaitu Nakosvi, lalu ada satu artikel jurnal, lalu ada artikel media massa, ada video kegiatan dan dua HKI. Pelaksanaan kegiatan bagi pihak pengusul memberikan penyuluhan dan pelatihan penerapan teknologi sterilisasi kemasan berbasis UV, memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait manajemen kewirausahaan. Adapun untuk mitra, yaitu TEVA, mitra wajib berpartisipasi aktif dalam, eh, mohon maaf, ini seharusnya terkait dengan TEVA AMDK. Untuk TEVA AMDK sendiri, mitra wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian, baik itu eh, staf aktif maupun dari staf-staf pembantu. Lalu mitra wajib mengaplikasikan konsep yang sudah kita desiminasikan. Untuk luaran, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, terdiri dari kurang lebih ada tujuh luaran dari kegiatan ini. Yang terakhir ada dua HKI, yaitu HKI untuk video dan teknologinya. Untuk mendapatkan air bersih yang siap diminum, microfilter akan dikombinasikan dengan ultraviolet. Jadi kegiatan ini kami sudah mendefinisikan salah satunya ialah lampu UV yang tentunya eh, spesifikasinya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mitra. Cahaya yang dihasilkan oleh lampu UV merupakan cahaya yang tidak dapat terlihat oleh manusia karena secara konvensional manusia hanya dapat melihat cahaya yang dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Sedangkan lampu UV hanya memiliki panjang gelombang sekitar 100 sampai 280 nanometer. Berdasarkan panjang gelombangnya, sinar UV yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek akan berpotensi lebih besar dalam membunuh bakteri maupun virus, sehingga tentunya produk dari MCK Police akan lebih steril begitu. Lampu UV memiliki panjang gelombang yang lebih rendah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya penggunaan lampu UVC dalam proses sterilisasi. Ini juga merupakan kepanjangan dari hasil penelitian dari tim atau dari pengusul pengabdian dan diterapkan pada kegiatan pengabdian ini untuk didesiminasikan. Ini seperti yang telah disebutkan tadi, ini sudah ongoing, eh, sudah kami hasilkan begitu terkait dengan luaran-luaran kegiatan. Baik, terima kasih. Eh, Begitu merupakan rangkaian singkat dari penjelasan proses pengabdian kami, dan kami juga sudah eh, melakukan kegiatan ini dimulai dari survei, lalu berdiskusi dengan mitra, lalu mendesiminasikan, lalu melakukan pendampingan terkait dengan eh, pelatihan, lalu terkait dengan desimasi keilmuan terkait sterilisasi UV, dan juga pembahasan mengapa UV itu kok cocok begitu untuk diterapkan sebagai sterilisasi botol kemasan AMDK di Polisi. Mungkin itu penjelasan dari kami terkait dengan kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.